Ayo, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, Pak. Baik ya, bertemu dengan kami dua orang CGP dari SMP Negeri 1 Sumbuliri. Bangga Bapak Ibu ya. Bangga. Ya, pertama sekali sebelum kita masuk ke itu, mudah-mudahan itu bukan judul yang menyebalkan, tapi akan menyaksikan. Tapi sebelumnya kita akan buat ice breaking ya, supaya fokus. Bapak Ibu silakan berdiri dulu. Menghadap kemari. Ya, kemudian nanti Bapak Ibu membuat gerakan yang kita sepakati. Ya, pertama begini. Atau kalau kita berdiri, videonya harus Bapak angkat di sana. Angkat aja Pak. Oke baik, Bapak nanti saya sambil bernyanyi, Bapak Ibu nanti membuat gerakannya, menirukan gaya yang saya buat ya. Ya, Pak. Gerakannya seperti ini. Bulat, topi, saya. Topi, saya, bulat. Itu kita sepakati gerakan seperti itu. Coba untuk topi, tangannya kemana? Topi. Saya, bulat. Oke. Bapak Ibu bernyanyi, saya membuat gerakannya. Sudah? Bulat, topi, saya. Topi, saya, bulat. Bulat, topi, saya. Topi, saya, bulat. Bapak, saya tidak ikut bernyanyi. Yang bernyanyi Bapak Ibu, ya. Sudah? Bulat, topi, saya. Topi, saya. Salah. Berarti tidak fokus, belum fokus Bapak Ibu belum fokus ya. Ini tadi apa? Bulat, saya. Topi, Oke, mulai. Topi, saya. Topi, topi, saya. Bulat, bulat, saya. Bulat, topi, saya. Bulat. udah hampir dapat konsentrasinya. Ini lebih fokus lagi ya. Ayo, kita relax semua dulu. Udah, kita mulai lagi. Topi, saya. Bapak Ibu nggak usah buat gerakan, yang buat gerakan cuma saya. Udah, satu ya. Topi, saya. Bulat, saya. Bulat, bulat. Topi, bulat, bulat. Saya, bulat, bulat. Iya, ternyata semuanya konsentrasi ya, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, Bapak Ibu silakan kembali dulu. Baik, kita akan memulai pertemuan kita hari ini, di mana di slide sudah muncul yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan positif. Mungkin nanti ini diawali oleh Bapak Sony Pasaribu sebagai salah satu calon guru penggerak dari sekolah kita ini. Jadi Bapak Ibu nanti boleh bertanya sebebas-bebasnya, seluas-luasnya, tapi dengan tujuan untuk menambah ilmu pengetahuan. Baik, ilmu pengetahuan Bapak Ibu, yaitu ilmu dalam membelajarkan anak. Terlebih dalam materi kita ini, kita mendapatkan pesan ataupun saran, yaitu mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mewujudkan disiplin positif di sekolah yang kita cintai ini. Nah, jadi setelah ini nanti Bapak Ibu mempunyai disiplin yang positif untuk diterapkan, baik itu di kelas maupun sesama kita antar guru maupun di sekolah ini sebagai seorang pembelajar. Demikian pembuka dari saya, silakan Bapak Pasaribu supaya melanjutkan langsung. Baik, terima kasih Pak Sinaga yang memberi waktu kepada kami untuk memulai kegiatan kita. Nah, sebelumnya selamat
Pagi Bapak Ibu guru hebat. Iya. Terima kasih kami ucapkan kepada kita semua yang sudah berkenan hadir di dalam pertemuan kita di saat ini ya Bapak Ibu. Sebelum kami memaparkan apa kegiatan kita hari ini, perlu kami beritahukan, kami sampaikan, saya dan Pak Sinaga sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Dairi kemarin sudah mengikuti semacam pendidikan gitulah ya, dan materi kami pada saat itu mengenai budaya positif. Dan sekarang ini ya menjadi tugas kami di dalam pendidikan tersebut ya, menjadi tugas kami berdua di sini untuk menyampaikannya kepada Bapak Ibu yang ada di sekolah kita ini tentang pemahaman kami ya, pemahaman kami dan penerapannya ya mengenai budaya positif ya di lingkungan sekolah kita yang kita cintai ini. Artinya kami diberi tugas bukan tidak kami sendiri gitu ya, bukan hanya untuk kami sendiri, tapi kami akan bagikan kepada kita semua pemahaman itu, dan pemahaman itu nanti ya kami mengajak kepada kita semua untuk bisa menerapkannya di dalam kelas, di dalam sekolah kita, untuk terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah kita ini. Jadi dari judulnya sebetulnya Bapak Ibu sudah bisa sedikit ya memahaminya ya, maksud daripada kegiatan kita hari ini. Ya Bapak Ibu ya, siap Bapak Ibu? Siap. Oke, semangat kan? Semangat. Oke, baik. Yang pertama, ya ini tadi sudah ya. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mewujudkan disiplin positif di sekolah yang kita cintai ini. Ya. Apa itu budaya positif? Nah, itu yang menjadi pertanyaan pertama buat kita ya. Apa budaya positif? Ya, ya budaya positif yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, kalau secara sederhananya Bapak dan Ibu, budaya positif itu artinya kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya, karakter-karakter yang baik yang berpihak kepada peserta didik yang melekat, yang dilakukan di sekolah ya. Jadi kebiasaan baik atau karakter baik yang dilakukan ya, yang diterapkan di lingkungan sekolah kita ini ya. Itu secara praktisnya definisi dari budaya positif ya. Namanya pun budaya ya, kebiasaan. Tapi kebiasaan ini kebiasaan yang baik ya, bukan kebiasaan. Ada budaya negatif ya, ada budaya positif. Yang kita lihat di sini adalah budaya positif ya. Jadi artinya nanti bagaimana menciptakan ya karakter-karakter yang baik itu ada di sekolah kita ya. Terbiasa dilakukan ya dengan sendirinya ya. Tanpa lagi ada intimidasi untuk melakukannya. Ya, demikian Bapak Ibu ya untuk sederhananya. Yang berikutnya tentang konsep
inti budaya positif, ya, tentang konsep inti budaya positif. Nanti berawal dari perubahan paradigma positif, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar, ya, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kegiatan kelas, segitiga. Inilah nanti materi-materi inti, ya, materi-materi inti di dalam budaya positif itu yang akan kami sampaikan, yang akan sama-sama kita diskusikan, yang kita akan pelajari, ya. Nah, ada beberapa di sini, ada 8 yang paling intinya, ya. Nah, yang pertama adalah paradigma baru, ya, paradigma baru. Ya, ini dia Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Iya, Bapak Ibu, di sini ada istilah pembelajaran berdiferensiasi. Ya, coba Pak, kami minta tanggapan. Ada kira-kira dari Bapak Ibu yang mengetahui arti pemahaman pembelajaran berdiferensiasi, ya, dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga nanti mewujudkan profil pelajar Pancasila. Iya, apa itu pembelajaran berdiferensiasi, Bapak dan Ibu? Ada yang sudah pernah dengar? Ya, gimana Bapak Ibu? Ada yang mau apa? Tunjuk tangan? Wah, nampaknya sebetulnya tahu, ya, apa itu. Ibu ini, Ibu Nebaho. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Iya, mantap sekali, ya. Luar biasa. Luar biasa. Benar yang dikatakan oleh Ibu Nebaho tadi, ya, bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa, di mana kita tahu kebutuhan belajar siswa itu berbeda-beda. Jadi di dalam pembelajaran itu dibuatlah dia sedemikian untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda itu. Nah, jadi nanti menambah pemahaman kita, ya Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi, ya, berdiferensiasi. Lalu profil pelajar Pancasila. Barangkali ini sudah tidak asing lagi, ya. Siapa yang Bapak Ibu yang ingat apa saja dimensi profil pelajar Pancasila? Ada 6, ya Bapak Ibu, ya. Barangkali di sini pun sudah ada, tapi nggak nampak jelas ini. Nah, kalau dari tempat Bapak Ibu nggak pala nampak ini. Ada kira-kira Bapak Ibu yang bisa menyebutkan 6 dimensi profil Pancasila? Iya, pasti ada lah Pak. Tapi kalau lagu-lagunya apalagi itu lebih lancar lagi. Mungkin ada Bapak Ibu mau sebut? Iya, silakan Bu. Ada 6 elemen dalam profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Iya, baik, ya. Tepuk tangan dulu untuk itu, ya. Ada 6 dimensi profil Pancasila, ya. Nanti ke depan kita akan menerapkan kurikulum merdeka, ya, dan akan ada di sana nanti penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kita kenal nanti dengan istilah P5, ya. Nah, itu untuk di Kumer. Nah, selanjutnya Bapak Ibu,
perubahan paradigma itu yang pertama untuk membangun budaya yang positif. Ya, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan mandiri dan bertanggung jawab. Yang artinya Bapak Ibu, budaya positif itu nanti akan membuat semua warga sekolah, terutama murid-murid, ya akan merasa aman, nyaman, ya di dalam lingkungan sekolah tersebut. Jika sudah tercipta budaya positif di lingkungan sekolah kita, ya sehingga menjadi lingkungan yang positif juga. Kemudian lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada semacam contoh, ya A dan B. Ini gimana kita menerapkan ini ya? Ya, sobeklah secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang dapat berharga untuk Anda. Letakkan salah satu dengan tangan Anda dan menggenggam. Gimana kita? Ya, Bapak dulu ya. Ntar dulu ya. Barangkali ini. Baik, Bapak Ibu. Sekarang ada kita dibilang permainan, memang agak seperti permainan ini, permainan yang menarik ya. Bapak Ibu nanti berteman ya dengan sebelah-sebelahnya aja, dua-dua orang, Bapak dan Ibu. Kemudian di secari kertas atau kertas yang sudah dikoyak begitu, Bapak Ibu tuliskan di kertas itu menurut Bapak Ibu apa benda, bisa benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak dan Ibu, ya. Dituliskan di kertas itu, bisa berupa benda, entah apapun itu yang menurut Bapak Ibu sangat berharga. Nah, sangat berharga. Iya, ini masing-masing ya Bapak Ibu, tuliskan di situ apalah kira-kira yang menurut Bapak Ibu sangat berharga di dalam hidup Bapak Ibu, ya. Nah, setelah dituliskan, ya, kemudian kertas itu ditaruh di tangan, digenggam begitu. Jadi boleh dilipat-lipat kertasnya, baru digenggam, ya, membentuk kepalan seperti ini, Bapak Ibu kan, gitu ya. Ya, buatlah sebuah kepalan, gitu, ya. Tapi gini, nanti bergantian, ya, bergantian. Yang pertama nanti yang pertama mengepal, ya. Sudah, coba semua apa? Gimana kita bikinnya? Teman salah satu dari apanya temannya itu membuat kepalan gini kayak gini. Nah, kepalan jangan nampak kertasnya toh. Nanti kertasnya nanti yang lainnya ditariknya, koyak kertasnya kan. Ya namanya untuk menyimpan yang berharga itu kan disembunyikan begitu ya, Bapak Ibu. Salah satu saja Bapak Ibu. Nanti temannya berusaha segala upaya untuk meminta temannya itu membuka kepalanya. Di dalam, ingat ya Bapak Ibu, di kepalan Bapak Ibu ini ada hal yang sangat berharga. Teman Bapak Ibu ya membuat segala upaya untuk membuka genggaman itu, membuka genggaman kepalan Bapak Ibu ini. Kan gitu. Ya, coba dikepal dulu Bapak Ibu. Begini kan, salah satu saja ya. Jar dua. Nah, teman yang sebelahnya ya berupaya untuk membuka kepalan itu. Gimana kira-kira reaksinya? Coba 1, 2, ya. Segala upaya boleh dengan dirayu, ya bolehnya, tapi jangan sampai berantem ya, Bapak Ibu. Jangan sampai berantem, dirayu dia, nanti ku kasih kau es krim, gitu kan. Ya. Boleh dirayu, aduh ganteng kali Bapak ini, bukalah kepalanya, kan gitu ya. Ya itu kan boleh dibujuk, ya boleh juga diancam, tapi jangan pada di berantemnya.
Boleh diancam. Oh. Iya. Boleh bergantian lagi. Sekarang bergantian. Yang sebelahnya membuat kepalan dulu tong. Tunjukkan dulu kepalanya Bapak Ibu. Kepalan tangannya itu ditunjukkan dulu. Nanti serentak nanti yang sebelahnya mencoba segala upaya untuk membukanya. Ya, nanti 1, 2, mulai. Ya, ada yang maunya merayu, ada yang mengancam. Juga ini ya, saya menyuap disogoknya, kasih 50, ya pinjam 100, ada yang gitu itu, yang viral itu kan. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya, ya, gimana tadi? Adakah yang mampu untuk membuka kepalan temannya? Ada? Iya, siapa yang bisa dibukanya kepalan tangan kawannya? Coba tunjuk tangan Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Kalau yang ini kenapa bisa dibuka? Dipaksa atau dirayu? Dipaksa. Wah, berarti kurang kuat tenaganya untuk mempertahankan yang berharga itu ya. Ada yang yang sini? Ibu ini, siapa tadi yang bisa membuka? Yang terbuka dia. Ini kenapa bisa terbuka? Sengaja atau memang apa? Dipaksa. Iya. Gimana maksanya? Diancam. Iya ya. Oke. Nah, tentunya berbeda-beda ya. Berbeda-beda Bapak dan Ibu. Ya masih semangat ya Bapak Ibu ya. Semangat, harus semangat lah Bapak Ibu. Ini menambah pengetahuan ini. Iya, jadi ada yang bisa terbuka dengan dipaksa, ada yang dengan diancam, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kebanyakan tadi tidak bisa ya, kebanyakan tidak bisa dibuka kepalan tangannya ya. Nah, nah ada di sini pertanyaan Bapak Ibu dari kegiatan yang tadi, ya, apakah Bapak dan Ibu membuka kepalan tangan Anda, ya? Kalau membuka, mengapa? Apa alasan Anda atau B atau teman Ibu membuka kepalan tangan itu, ya? Kemudian apakah Bapak Ibu menutup kepalan tangan? Ya, mengapa? Iya, ada yang membukanya dan tidak bisa. Ada yang membukanya, mengapa dibukanya? Ada yang tidak mau membukanya, mengapa tidak mau membuka kepalan tangannya? Ya, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapakah yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Iya, langsung saja kita ke nomor 3-nya ya Bapak Ibu ya. Sesungguhnya siapakah yang memegang kendali kontrol? Ya, kita membuka kepalan tangan. Tadi isi kepalan tangan kita itu apa? Hal yang sangat berharga. Apakah ini akan kita buka? Ya, kita beri, kita kasih sama teman kita, ya, atau kita pertahankan yang berharga itu, ya, karena ini sangat berharga, tidak akan saya berikan, kan gitu ya. Ya, siapa yang mengendalikan di situ? Orang lainkah atau Bapak dan Ibu? Siapa? Iya, barangkali sudah terjawab ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sendirilah yang memegang kendali, memegang kontrol akan apa yang ada pada diri kita itu ya. Kemudian Bapak dan Ibu, kita lanjutkan menurut Kahadi Ahadutahe Kahadion.
apanyakah ini ya, Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi ya pemahamannya. Kemudian di slide berikutnya, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu, ya. Nah, kita yang mengontrol, ya, kita yang mengontrol. Tadi ada apa di sini? Oke. Selanjutnya ada kesalahpahaman, ya, salah paham tentang teori kontrol, ya, tentang teori kontrol. Yang pertama di sini ilusi guru mengontrol murid, yang artinya Bapak dan Ibu, kita memahami bahwasanya kita memiliki kontrol kendali kepada murid kita, ya. Nah, seolah-olah kita memiliki kontrol kita yang mengendalikan siswa tersebut, ya. Sebetulnya ini pemahaman yang keliru, ya Bapak dan Ibu, ya. Sebetulnya kalaupun seperti itu dia keadaannya, sebetulnya murid itu yang mau sebetulnya dikendalikan. Bukan sepenuhnya guru itu mampu mengendalikan siswa murid tersebut, ya. Nah, siswa itu yang memberikan dirinya untuk bisa dikendalikan, ya, sehingga seolah-olah dia dikendalikan oleh guru, dikontrol oleh guru, gitu dia, ya. Jadi ini pemahaman yang keliru dari kita, ya, bahwa kita mampu mengontrol siswa tersebut, mengendalikan seturut kehendak Bapak Ibu, ya. Kita kendalikan dia, ya. Kalaupun bisa kita kendalikan, sesungguhnya itu lantaran atau karena siswa tersebut mau, gitu ya. Mau secara apa aja dia secara tidak sadarnya untuk dikendalikan. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ya. Ini juga pemahaman yang keliru Bapak Ibu, yang selama ini mungkin kita pahami, ya. Kita pahami dengan membuat rasa bersalah kepada siswa kita, mampu membuat siswa itu mengubah kelakuannya, ya, mampu mengubah tingkah lakunya. Ya, kalau kita buat dia, kita ciptakan suasana di mana siswa tersebut menjadi merasa bersalah, ya kan? Salahnya rupanya kita buat suasana itu, ya. Sebetulnya ini tidak benar menguatkan karakter, ya, tidak benar membuat siswa itu berubah menjadi positif, begitu kira-kira. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ya. Ini juga, ya, ini juga. Kemudian yang terakhir, bahwa orang dewasa berhak memaksa, apalagi yang memaksa ini, ya, ini karena dia merasa sudah dewasa, Bapak Ibu guru kan, ini anak-anak harus dipaksa, nah memang gitu, ya. Saya juga memiliki pemahaman seperti ini Bapak Ibu, ya. Ternyata setelah kami menerima materi tentang budaya positif, ya, ternyata itu hal yang salah, pemahaman yang salah. Yang namanya pun memaksa, ya, itu selalu sifatnya negatif, ya Bapak Ibu, ya. Memaksa lah nama istilahnya,
Ya, mana ada lagi istilah sekarang pemaksaan ya Bapak Ibu. Kemudian inilah perubahan stimulus respon ya, membandingkan stimulus respon tentang dunia dengan teori kontrol tentang dunia ya. Ini sekilas saja Bapak Ibu, barangkali untuk apanya disiplin positif ya. Kita masuk ke disiplin positif ya. Sudah selesai tadi paradigma baru ya, sudah itu alur yang pertama. Yang berikutnya tentang disiplin positif. Disiplin kita semua sudah tahu lah ya, kita apalagi ini hanya sekilas. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi di sini disiplin ada tambahannya positif ya, bukan disiplin sekedar disiplin saja. Disiplin positif di sini Bapak dan Ibu, di mana nanti terciptanya disiplin diri pada siswa itu memang dari motivasi dirinya ya, dari intrinsiknya ya. Bukan karena faktor dia diancam, bukan karena faktor takut dihukum, ya, bukan karena faktor untuk mendapatkan penghargaan. Itulah maksudnya disiplin positif di sini. Ya, jadi disiplin yang lahir dari motivasi dirinya, ya, untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Itu yang disebut dengan disiplin positif. Ada kata disiplin positif, tambahan positifnya. Ya, untuk penekanan, artinya di sana penekanannya disiplin itu lahir dari dirinya, bukan karena takut dihukum, bukan takut karena diancam, dilakukannya karena diancam, ya, bukan karena dilakukannya supaya mendapat penghargaan. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Seringkali motivasi kita di dalam melakukan disiplin itu ada juga negatif ya, ada yang negatif dia untuk mendapatkan penghargaan, pujian ya, ada juga karena takut dihukum ya, takut dihukum anak didik kita itu. Kita pun mungkin mau juga seperti itu walaupun sudah dewasa ya Bapak Ibu ya. Kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, ini merupakan tugas kita Bapak dan Ibu ya, untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin positif. Ya, disiplin positif mengacu ya pada nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan yang umum, ya. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Ya, ini perlu disinggung. Merupakan nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai yang disepakati bersama itu namanya nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan. Ya, tidak mempertimbangkan suku, bangsa dan lain sebagainya. Nah, di sini kami berikan contoh nilai kebajikan yang dimiliki oleh beberapa organisasi ya atau lembaga. Tadi dia kesepakatan bersama ya, nilai-nilai kebajikan itu yang disepakati bersama ya. Untuk lembaga pendidikan ya, semacam sekolah ya, itu nilai kebajikannya dari profil pelajar Pancasila yang sudah disebutkan tadi ya oleh Bapak Ibu. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila
beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu yang pertama nilai kebajikannya. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ada berapa itu Bapak Ibu? Ada 6 ya. Nah, ini contoh dari organisasi yang lain ya. Ini bisa kita lihat Bapak Ibu, itulah nilai-nilai kebajikan yang disepakati di organisasi atau lembaga tersebut. Ya, ini yang keempat ya, agak-agak mirip ya. Ada yang ini sampai 9 ini ya, tapi ada yang mirip dengan yang lembaga sebelumnya ya. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Adalah kebutuhan, bukan kebutuhan pokok seperti yang kita ajarkan kepada siswa kita ya, Bapak dan Ibu ya. Dasar itu kan sandang, pangan, apalagi itu ya. Nah, ini dalam hal dalam dalam masyarakat ya, dalam masyarakat, yaitu kebutuhan yang kebutuhan yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup ya. Kebutuhan masing-masing kita memiliki kebutuhan dasar ya. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup ya. Ini kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian seluruh kebutuhan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan ya, ini agak-agak lompat ternyata Bapak Ibu. Langsung saja ini kebutuhan dasar manusia. Slide-nya agak apa dia? Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia tadi yang sudah ditampilkan untuk kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan oleh menurut Dr. William Glasser ya. Dia mengelompokkan kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kemudian ya ada apa di sini juga Bapak dan Ibu, motivasi manusia di dalam berperilaku, di dalam melakukan suatu tindakan ya. Nah, ini tadi sebetulnya sudah kami singgung, yaitu ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik ya. Motivasi manusia di dalam melakukan suatu tindakan gitu di dalam hidupnya ya. Ada motivasi X ya. X ini dari luar ya, in kan dari dalam ya. X yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Iya, ada yang motivasinya takut karena daripada dihukum ya, daripada dihukum ya dikerjakanlah kan gitu ya Bapak dan Ibu. Ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini sering terjadi menjadi motivasinya. Ya, kalau nggak saya lakukan, nanti saya dihukum. Kalau tidak saya kerjakan, nanti saya diapainlah gitu ya. Ini motivasi ekstrinsik. Yang kemudian ada motivasi ekstrinsik yang lain, ya, untuk mendapatkan imbalan, ya, untuk mendapatkan imbalan. Ya, mendapatkan penghargaan dari orang lain, mendapat pujian, ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Gitu dia Bapak Ibu, ya. Ada motivasi yang kedua dari jenis motivasi ekstrinsik, ya, ekstrinsik. Tadi yang pertama takut dihukum sehingga dia tidak merasa nyaman, maka mau tak mau harus dia kerjakan, harus dia lakukan. Ada yang berikutnya, ya, ku kerja mak, ku kerjakanlah ya supaya dipuji aku, supaya dapat penghargaan saya, kan gitu ya Bapak Ibu. Oke, itu motivasi ekstrinsik ya, dari luar dirinya ya, dari orang lain. Kemudian motivasi intrinsik ini sudah tadi ya, itu lahir dari dalam dirinya ya, lahir dari dalam dirinya, dia menghargai dirinya ya, maka
saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya, ya. Nah, ini motivasi intrinsik. Iya. Sekarang di dalam melakukan sesuatu Bapak Ibu, kira-kira ya mana yang sering kita lakukan, mana yang menjadi motivasi kita, ya. Tentunya kami merasa yakin dengan kita semua motivasi kita adalah motivasi intrinsik, ya, lahir dari dalam diri, ya, betul-betul dari diri, menghargai diri, bukan karena takut dihukum, bukan karena untuk mendapatkan pujian penghargaan. Baik Bapak dan Ibu, ini konsep disiplin dengan identitas gagal, ya. Hukuman, penghargaan. Ini tadi dari apa tadi motivasi itu, ya Bapak Ibu. Kalau dia lahir dari motivasi hukuman, takut dihukum, ya ini yang terjadi pada murid kita, ya. Dia jadi murid yang takut, ya, murid yang menyembunyikan kesalahan, murid yang menjadi rendah diri. Ya, itu dia. Kemudian kalau yang motivasinya penghargaan, ya dia akan tidak efektif, ya, merusak hubungan, ya, terjadi sifat iri juga di antara mereka yang saling berebut penghargaan ini, pujian itu kan. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri. Oke, itu yang gagal, yang ekstrinsik tadi, ya. Ya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Ya. Ini konsekuensi dan restitusi, ya. Konsekuensi. Oke, ya. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya masuk ke keyakinan kelas, ya. Sesi keyakinan kelas akan disampaikan oleh Bapak Rizal Sinaga. Kami berikan kesempatan, Pak. Iya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Wah, ini udah kelelahan kurasa nih. Jawabannya luar biasa baik, ya. Apa kabar? Luar biasa baik. Saya ulangi lagi. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa baik. Sekarang pakai tangan. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa baik, ya. Kalau tadi Bapak itu sudah menyinggung banyak sekali mengenai materi kita. Mungkin yang mengena tadi apa Bapak Ibu? Materi yang disampaikan Bapak tadi, ya. Belum ada yang mengena. Nanti kita kenakan. Ya. Kita sekarang masuk ke keyakinan kelas. Nah, boleh Bapak Ibu cari keyakinan kelas di situ di medianya, ya. Ada itu. Nah, di mana keyakinan kelas ini merupakan nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Nah, itu harus terlepas juga dari latar belakang suku apa dia, negara apa dia, bahasa yang digunakan, atau agama apa dia. Itu keyakinan kelas tidak memandang itu. Tapi makanya disebut keyakinan universal, ya. Nah, ada seorang ahli yang namanya Goshen
pada tahun 1998 mengatakan bahwa keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik, ya, dari dalam. Jadi bukan dari faktor orang luar atau bukan dari orang lain sehingga dia termotivasi, tapi dia termotivasi karena dari dalam diri sendiri. Nah, ia akan lebih bersemangat untuk menjelaskan dan menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Baik, di slide ditampilkan mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Nah, Bapak Ibu, keyakinan dan peraturan itu sangat berbeda, tapi harus disepakati, ya. Sama-sama harus disepakati. Tapi selama ini kan siswa kita jenuh dengan peraturan. Tidak boleh membawa handphone ke dalam kelas. Tidak boleh apa lagi? Datang terlambat. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, dan tidak boleh. Nah, dengan demikian secara psikologi mungkin anak-anak akan terhengkang karena kata tidak boleh. Maka di sini makanya ada tadi dibahas perubahan paradigma. Nah, pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kan siapa yang menggunakan sepeda motor di sini, Bapak Ibu? Rata-rata, ya. Kenapa harus pakai helm? Nah, alasan yang positifnya adalah hanya untuk menjaga keselamatan. Nah, hargailah nyawa Anda. Nah, ada orang berprinsip wajib pakai helm, dibaca. Nanti kalau tidak pakai helm ditangkap polisi. Nah, mindset yang seperti itu harus dirubah. Kita menggunakan helm supaya kita terhindar dari musibah. Karena kalau terlanggar, kalau tidak pakai helm, tabrakan atau kecelakaan, bagi pengendara sepeda motor, ya, kepala bisa pecah. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat ini? Ingat masih COVID, ya, Bapak Ibu. Nah, gunakanlah masker, cuci tangan sebelum makan, minum, atau setelah bersentuhan. Nah, itu peraturan atau keyakinan. Keyakinan. Ada yang bilang peraturan. Oke, jelasnya nanti kita lihat lagi, ya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas, ya, bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, ya. Jadi keyakinan kelas itu lebih rinci dan lebih konkret, Bapak Ibu. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum, universal. Tapi itu harus berdasarkan konvensi, ya, kesepakatan bersama. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimat-kalimatnya harus kalimat positif, ya. Kalimat positif itu kata-kata operasionalnya nanti boleh kita lihat. Nanti ada sesinya untuk kita berpraktisi. Kemudian yang keempat, ya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Nanti ini Bapak Ibu sebagian mungkin ada wali kelas, ya kan? Ada wali kelas. Nanti buat keyakinan di kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas yang pertama, datang tepat waktu. Itulah kalimat positif. Kalau kalimat negatifnya gimana? Siswa harus datang tepat waktu. Kalau tidak, dihukum, dibalik. Ya. Jadi di sana ada kata-kata operasionalnya. Nah, kemudian keyakinan kelas ini dapat diterapkan juga di dalam keluarga, Bapak Ibu. Tapi jangan keyakinan kelas lagi dibuat. Keyakinan siapa nama anak ibu yang pertama? Si Goliat, ya. Keyakinan rumah Goliat, gitu. Jadi semua warga yang ada di rumah itu harus patuh pada
keyakinan yang dibuat bersama. Ya, semua warga kelas Bapak Ibu sebaiknya ikut berkontribusi, artinya aktif dalam keyakinan yang Bapak Ibu buat lewat curah pendapat. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu. Artinya bahwa mungkin suatu saat ada perubahan. Ya, contoh sebelum COVID tidak banyak peraturan, tidak ada peraturan harus memakai masker. Nah, setelah masa COVID tak diatur pun kita sudah memakai masker karena di sana sudah ada keyakinan. Dengan menggunakan masker kita mungkin sudah sudah berusaha untuk menghindari penularan COVID itu. Nah, kemudian di sana muncul segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Kan begitu kan? Di slide Ibu apa segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi itu yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi siswa kan sering salah. Nah, kemudian siswa yang salah selama ini kita apain? Dihukum ya. Bapak Ibu, dihukum kan? Siswa yang membuang sampah sembarangan tempat di kelas dikenakan denda 5.000. Pernah Bapak Ibu? Pernah. Siswa yang datang terlambat dikenakan denda 5.000. Siapa yang mengutip? Bendahara kelas. Kemana mau dibuat? Nanti ada acara makan-makan. Nah, dengan dikutip 5.000 itu sudah merupakan hukuman. Ya. Nah, jadi makanya dikatakan bahwa segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak dihukum. Nah, apa yang bisa dilakukan guru dengan segitiga restitusi ini? Apa yang bisa? Pertama, Bapak Ibu, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat bersalah. Bapak Ibu, kalau saya berhadapan dengan siswa yang salah, saya panggil itu, Polan, come on. Nah, kadang siswa lebih kompak, hello baby, come on please. Apa Pak? Saya pandangnya wajahnya. Kamu saya panggil kemari, tahu nggak kenapa? Nah, di sana dia punya kesempatan untuk berpikir proses atau proses berpikir. Hati-hati. Kemudian dia melihat, memperhatikan tubuhnya, menyadari tubuhnya. Oh iya Pak, saya nggak blus dalam. Gitu ya. Apakah bulus dalam itu salah? Tidak bulus dalam itu salah Pak. Karena ada peraturan sekolah harus berpakaian rapi. Nah, dalam proses itu anak-anak itu kan sudah tahu bahwa ada keyakinan yang disepakati secara universal harus diturutinya, yaitu harus berpakaian rapi. Nah, stimulus apa yang saya buat tadi sehingga dia menyadari itu? Stimulus bertanya, kamu tahu nggak kenapa dipanggil kemari? Nah, siswa itu sadar kan? Walanya aduh teh. Kemudian dia memeriksa dirinya. Nah, pertanyaan yang berikutnya Bapak buat di segitiga restitusi ini, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu tadi? Bukan langsung saya tidak bersedia. Biasanya kalau saya dulu guru petinju langsung pakpuk. Benar gitu? Benar itu tidak benar. Tapi yang benar adalah kita memberikan ke siswa itu kesempatan untuk memperbaiki diri dengan menggali potensi dia, bagaimana memperbaiki diri. Itulah yang disebut dengan tadi intrinsi. Ya. Kemudian bagaimana memulai restitusi?
oleh seorang guru. Tadi yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua membantu murid untuk jujur pada diri sendiri. Kemudian mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukannya. Kan tadi yang kedua Bapak tanyakan ke siswa itu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah, dia pasti berpikir, apa ya? Nanti kalau saya begini, banyak siswa yang meniru dan begitu semua, banyaklah siswa yang melanggar peraturan. Yang ketiga, kita berikan penawaran terhadap siswa, bukan paksaan. Kan bahasa saya tadi menawarkan, apa yang bisa kamu lakukan? Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Mungkin di slide Bapak Ibu, kalau Bapak ketik di situ segitiga restitusi, akan nampak seperti ini. Bentuk segitiga ya. Nah, di segitiga itu bagian-bagian apa yang nampak Bapak Ibu? Bagian apa? Pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, apa? Menanyakan keyakinan. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Nah, sekarang kita mulai dari menstabilkan identitas. Nah, ini merupakan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi prinsipnya seperti ini. Dalam menstabilkan identitas, kita harus memberikan pandangan ke anak itu bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, contoh tadi, ya, mas udah lapar Bapak, situ orang udah lapar, terlagi tak makan ya. Udah gini-gini dia, udah menuntut dong asal wudhu, kan begitu kan? Iya. Kita harus meyakinkan anak itu. Kita sebut, kamu tadi begini, oke, tidak apa-apa. Sebagai seorang manusia, berbuat salah itu lumrah, begitu kan? Iya. Jangan terus kita tekan dia. Kok kamu begini? Jongkok. Pernah seperti itu Bapak Ibu? Iya. Oh kamu begini, tiarap. Oh PR-mu tidak siap. Oke, untuk kali ini tidak apa-apa. Semua manusia punya kelemahan. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Itulah di sana menstabilkan identitas katanya ya. Kemudian bagaimana kalimat-kalimat yang berikutnya yang bisa menstabilkan identitas? Nah, kita juga menyebutkan boleh seperti ini. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti yang kamu lakukan. Nah, bayangkan kalau kalian siswa berbuat salah, terlambat ataupun tidak mengerjakan PR, terus dipanggil guru, come on baby, ya kan? Tahu salahnya apa? Tahu Pak, saya tidak mengerjakan PR. Oke. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah menjadi siswa seperti kamu ini. Mungkin juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Nah, kalau seperti itu ucapan seorang guru, ibarat kamu seorang siswa, kalian seorang siswa, apakah perasaan kalian senang atau tidak? Atau takut? Kalau guru berbahasa seperti yang tadi, takut nggak kalian? Takut. Bapak juga pernah melakukan yang salah seperti yang kamu lakukan ini. Masih takut nggak? Nggak kan? Apakah kalian merasa dekat dengan, ibarat kalian siswa, apakah Bapak Ibu merasa dekat dengan gurunya seperti itu? Iya ya. Merasa kompak? Apakah guru itu seperti berteman dengan siswanya? Iya. Yang berikutnya, baik anak-anak, kita bisa menyelesaikan ini katanya. Toima, bodoh tobat tureo. Bukan takut lagi kan? Enggak zamannya. Yang berikutnya lagi boleh mengatakan seperti ini. Bapak atau saya bapak ya, tidak tertarik mencari siapa yang salah.
tapi Bapak ingin mencari solusi dari masalah ini. Contoh, berbadalah murid kita, si Polan dengan si Pilin, ya. Tuh datang ke kantor. Biasanya dia apa? Isa mau perjulu, kan begitu kan? Oke, baik. Kita ini sama-sama manusia, pasti pernah berbuat salah dan seterusnya, ya. Kemudian salah satu ya pasti membela diri. Kita harus ada di pihak tengah. Oke, kamu boleh merasa seperti itu. Oke, kamu juga boleh merasa seperti itu. Nah, kemudian masuk ke tahapan yaitu validasi tindakan yang salah. Di validasi tindakan yang salah boleh mengatakan seperti ini. Padahal ini tentang yang masih berbeda tadi, si Polin dengan si Pilin. Si Pilin buru-buru ya perempuan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Amar budari bebenetong, si Pilin. Karas buru-buru ipitinju dia. Ya kan? Pecah mulut si lagi-lagi. Ini kekerasan lah ini dalam sekolah. Kata guru ke si perempuan. Padahal lebih parah itu pun bisa kamu lakukan sebenarnya dengan kekuatanmu. Nah, ya, kita kan di sini memvalidasi tindakan yang salah. Nomor 2, lihat itu ya. Kemudian boleh dikatakan seperti, kamu pasti punya alasan mengapa kau lakukan seperti itu kepada si Polan. Ya kan? Atau namanya si Pilin juga perempuan ya. Boleh dikatakan seperti ini. Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu melindungi sesuatu yang penting di dirimu. Dia memecahkan si Polan ini. Kita ngomong agak brutal sih gitu. Karena menjaga hal yang penting pada si Pilin. Nah, divalidasi tindakan yang salah itu. Tapi di akhirnya kita bertanya juga sama Pilin. Kita tanya, apakah ada cara yang lain selain melakukan aksi yang brutal? Pasti kalian juga Bapak Ibu pasti berpikir ya, salah nggak tindakan itu? Adakah tindakan lain yang benar seperti itu? Oke, baik. Yang ketiga, apa yang ketiga? Menanyakan keyakinan. Nah, kita harus sadarkan juga, ya, boleh mengatakan seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Si Polan dan si Pilin adalah sama-sama siswa di SMP Negeri 1 Sumber. Nah, kita kan di sini keluarga. Ini ibaratnya kita mau mendamaikan orang yang bertengkar dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke, di sini kita sama-sama keluarga. Apa yang kamu percaya sebagai satu keluarga dengan ini, si Polin dan si Pilin ini? Nah, sebelumnya kan sudah ada kesepakatan di sekolah ataupun di kelas. Boleh menanyakan itu. Contoh, apa nilai umum yang kita sepakati dulu? Yang berikutnya, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Yang berikutnya, kamu mau jadi orang atau seperti apa? Disitulah tadi mengena dia menanyakan keyakinan, ya. Ada di slide Bapak Ibu, boleh kamu lihat itu. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan sebelum kita masuk nanti ke prakteknya, ya. Nanti di prakteknya Bapak Ibu akan mendapatkan beberapa kasus, ya. Nanti akan kami bagikan kasus, kemudian kita akan memecahkan itu dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi, ya. Tapi sebelumnya kita akan ice breaking dulu Pak. Udah gak jenuh Bapak Ibu ini? Oke, baik. Bapak Ibu silakan berdiri dulu. Kita ice breaking, ya.
Masih ingat dengan yang tadi? Ya masih ya. Masih muda-muda ini ya. Ada yang mungkin sudah P3K ini ya. Ada udah PNS ya, ASN. Oke, masih ingat ya? Oke, baik, bagus. Fokus Bapak Ibu. Fokus Pak. Oke. Ternyata masih konsentrasi. Tepuk tangan Bapak Ibu. Silakan dulu. Kita akan nanti dibagi berkelompok, kemudian akan dibagi kasusnya setelah dibentuk kelompok cukup 3 nanti. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk sementara kita rehat sejenak dan akan kita lanjutkan setelah rehat. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Bapak Ibu, demikian pertemuan kita hari ini dalam aksi nyata untuk mendukung kami. Ada 2 orang di sini CGP atau calon guru penggerak, yaitu saya sendiri Rizal Martianus Sinaga dan Bapak Sony Alvero Basaribu SPD. Nah, atas perhatian Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga ini berguna bagi demi majunya pendidikan di Kabupaten Dairi umumnya dan di SMP Negeri 1 Sumbul khususnya. Apabila ada kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf dan kami tetap menerima masukan dan saran baik secara online melalui kotak suara kita yang ada di situs atau di alamat boleh dari Facebook kita, Facebook atau grup WA Bapak Ibu Guru, itu WA SMP 1 Sumbul. Kami tetap menerima masukan ataupun kritikan. Bahkan kami juga bersedia menerima kritikan ataupun masukan yang bersifat membangun, konstruktif melalui WA. Kami akan selalu menanggapinya Bapak Ibu. Nah, demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga Tuhan melindungi kita mulai berangkat dari tempat ini hingga sampai ke tujuan kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.